Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PR. Senang sekali hari ini saya Mas Putri kembali menjumpai Sobat PR semua dalam program klarifikasi. Dan kali ini kita akan klarifikasi bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Apa yang kira-kira akan diklarifikasi oleh beliau? Kali ini kita akan membahas satu tema menarik, yaitu adalah terkait dengan World Tourism Day 2022. Banyak sekali event-event atau agenda besar di Indonesia, khususnya berkaitan dengan pariwisata. Tapi salah satu yang menarik adalah di tahun 2022 ini ada World Tourism Day. Seperti apa kegiatan tersebut? Kita akan bahas, namun kita akan sapa terlebih dahulu Pak Sandiaga Uno. Selamat pagi, Pak Sandiaga Uno. Selamat pagi Mbak Mas Ayu Putri dan teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah bergabung di acara klarifikasi hari Selamat ini. Pagi. Pagi. Sehat, Pak? Apa kabar? Zona Jakarta. Pagi. Pak ya. Salam dari Bandung. Oke, baik. Pak Sandiaga Uno, hari ini kita akan bahas mengenai World Tourism Day. Ini menarik sekali dan nanti akan ada teman-teman kita, bukan hanya dari daerah Pulau Jawa, tapi ada rekan-rekan kita dari K, kemudian dari Lombok, yang nantinya akan punya kesempatan untuk bertanya langsung bersama dengan Pak Sandiaga Uno. Namun sebelum kita mulai perbincangan kali ini, akan ada sambutan yang akan diberikan oleh Vice President Operation dari PRMN, yaitu adalah Jiwa Perdamaian. Kepada Bapak Jiwa Perdamaian, kami silahkan untuk dapat memberikan sambutannya pagi hari ini. Baik, terima kasih Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Selamat pagi Bapak Ibu pimpinan redaksi seluruh jaringan Pikiran Rakyat Media Network atau PRMN yang saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili keluarga besar PRMN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri beserta jajaran yang dengan rendah hati telah menyediakan waktunya di hari Minggu ini ya Pak Menteri ya, untuk kami Pikiran Rakyat Media Network. Pak Sandi, izin pada sambutan singkat ini, saya ingin memperkenalkan sedikit soal Pikiran Rakyat Media Network atau PRMN kepada Bapak. PRMN ini bukan media biasa Pak, bukan media yang Pikiran Rakyat yang dulu Bapak mungkin sudah dengar. Tahun lalu kita mendapatkan rekomendasi sebagai media daring berjaringan pertama yang mengusung konsep ekonomi kolaboratif. Konsep ekonomi kolaboratif ini merupakan sebuah angin segar Pak Sandi di dunia media Indonesia, di mana konsep ini membuat muda-mudi Indonesia, siapapun, dimanapun, di seluruh pelosok tanah air, dapat menjadi seorang penulis media online atau yang kami sebut dengan sebutan content creator. Hingga saat ini Pak Sandi, sudah lebih dari 8.000 orang konten kreator yang tergabung pada lebih dari 400 media online yang ada di jaringan kami, baik PRMN maupun Pemedia, dari Sabang hingga Merauke. Kita ada jaringan di Aceh, seluruh kabupaten kota di Pulau Jawa, Cimahi, Bandung, Jogja, Jember, Banyuwangi, Sumatera, Sulawesi, Bali, NTT, hingga Papua. Setiap bulan Pak Menteri kita juga mengadakan pelatihan, mendidik dan mencetak para konten kreator ini untuk menjadi muda-mudi yang mandiri secara ekonomi, dengan penghasilan yang bisa mencapai hingga puluhan juta per bulannya. Ini semua kami lakukan sejalan dengan niat kami untuk membantu pemerintah Indonesia mengurangi jumlah pengangguran yang ada di negara ini. Sejalan dengan niat tersebut, kami juga telah menyelenggarakan beberapa kali klarifikasi sebuah forum atau acara yang mengundang para pemimpin daerah maupun instansi pemerintahan di negara ini untuk dapat langsung berdiskusi dengan tim red kami yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, memberikan sarana sosialisasi, menyelesaikan berbagai masalah, dan menghasilkan berbagai solusi. Mohon izin Pak Sandi, mengingat terbatasnya waktu kita pagi ini, mungkin sekian saja sedikit pengenalan tentang PRMN yang dapat saya sampaikan ke Bapak. Sekali lagi, mewakili seluruh keluarga besar Pikiran Rakyat Media Network, saya mengaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Sandi, dan mengucapkan selamat datang di acara klarifikasi Pemimpin PRMN. Saya kembalikan ke Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih untuk Bapak Jiwa Perdamaian, Vice President Operation dari PRMN, Pak Sandiaga Uno. Tadi sudah mendengar ya, bukan media yang biasa gitu ya, ya dari PRMN ini. Dan yang menariknya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa akan ada rekan-rekan yang akan bertanya langsung bersama dengan Pak Sandiaga Uno. Yang pertama, ini sih mungkin udah sering ketemu nih sama Bapak di Jakarta. Kita akan menyapa rekan kita, ada Mbak Lita dari Zona Jakarta. Selamat pagi Mbak Lita. Selamat pagi. Ya, Mbak Lita silakan dengan pertanyaannya. Selamat pagi Pak Sandiaga Uno, saya Lita dari Zona Jakarta. Mau mengajukan 2 pertanyaan nih Pak. Pertanyaan yang pertama,
Indonesia, dalam hal ini Bali, ditunjuk sebagai tuan rumah World Tourism Day 2022. Nah, sejauh ini bagaimana kesiapan pemerintah untuk acara tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, selain target kenaikan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, apalagi yang diharapkan oleh pemerintah melalui event tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mbak Lita, terima kasih Mbak Masayu, dan terima kasih atas undangannya pada acara klarifikasi yang mengambil tajuk World Tourism Day. Indonesia, alhamdulillah, astungkara mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah perayaan puncak World Tourism Day yang akan berlangsung di Bali pada 27 September 2022 mendatang. Ini luar biasa karena di saat yang sama dunia mencatat kenaikan fenomenal dari Indonesia yang sekarang menempati indeks nomor 32 atau loncat 12 peringkat melewati Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Dan kami Kemenparekraf akan menyiapkan rangkaian kegiatan dalam perayaan World Tourism Day di Bali akhir September ini, antara lain kegiatan panel diskusi multi-stakeholders yang mengangkat tema Rethinking Tourism as a Key Element on Recovery. Jadi begitu kita bangkit, kita harus memikirkan ulang pariwisata seperti apa yang kita inginkan. Indonesia mengusung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan atau green tourism. Dan kegiatan diskusi ini temanya The Tourism We Want. Apa sih yang kita inginkan dari pariwisata? Kami fokus kepada pariwisata yang bisa berdampak positif kepada penciptaan lapangan kerja. Ada 1,1 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kita akan showcase pada perayaan World Tourism Day 2022 yang juga menjadi side event dari G20. Ini akan melibatkan seluruh stakeholders Pentahelix pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk media. Dan juga kita ingin pemerintah daerah, dinas pariwisata daerah, asosiasi, lembaga pariwisata, usaha bisnis pariwisata, juga media dan institusi pendidikan terlibat. Kami mengundang negara-negara anggota UNWTO, ada sekitar 200 negara untuk memperkuat perayaan dan akan menyampaikan pesan kunci dalam perayaan World Tourism Day yang mengangkat tema besar yaitu Rethinking Tourism. Sekarang sekitar 42 hari lagi menjelang 27 September, jadi kita memasuki etape terakhir dari persiapan. Nah, selain dari target kenaikan jumlah wisatawan, yang ingin kita capai dengan penyelenggaraan World Tourism Day adalah menjadi Indonesia sekarang harus menjadi leader of the pack. Karena kita sudah menjadi perhatian dunia dan kita menjadi quote-unquote best practice atau negara acuan penanganan pandemi dan kebangkitan pariwisata. Kita akan menunjukkan kepada 160 negara lebih dan lebih dari 500 anggota UNWTO bahwa Bali bukan hanya recover stronger, recover together, tapi juga recover better. Jadi kebijakan-kebijakan ini akan terpromosikan secara luas ke seluruh dunia, di mana kita ingin pariwisata yang berbasis masyarakat, berkelanjutan, dan inklusif. Pariwisata kita ini penopangnya desa wisata. Ini sekarang menjadi kekuatan kita. Pariwisata kita juga berbasis alam, ekoturism, dan budaya, nature. Nah, ini bahwa Bali akan menjadi destinasi yang bangkit kembali. Target kita tahun ini, total Indonesia akan menarik wisatawan mancanegara 1,8 sampai 3,6. Tapi targetnya bukan hanya jumlahnya, Mbak Lita, tapi juga kualitasnya. Bagaimana mengukur kualitasnya? Lama tinggal wisatawan itu lebih panjang dan lebih berdampak terhadap perekonomian lokal serta tentu memiliki aspek
keberlanjutan atau kelestarian lingkungan. Pariwisata Bali sekarang mulai menggeliat kembali, banyak event MICE internasional yang hadir, dan nanti puncaknya ada di bulan November. Kita harapkan World Tourism Day ini akan menjadi pemicu kebangkitan pariwisata kita dan terbukanya peluang lapangan pekerjaan. It's not just about the quantity, but it's about the quality itself. Ya, luar biasa sekali. Adit, Mas Ayu, Pak Sandiaga Uno, pertanyaan lain adalah pariwisata super prioritas, ya. Bagaimana perkembangan dan targetnya, dan lalu seperti apa grand design arah pembangunan pariwisata di Indonesia saat ini, Pak Sandiaga? Ya, pemerintah dalam membangun Bali-Bali baru ini menetapkan 5 destinasi wisata super prioritas di tahun 2020 dengan total anggaran 11,7 triliun. Dan dalam 2-3 tahun pertama pembangunan infrastruktur ini telah menarik investasi sebesar 30 triliun. Dan 5 tahun ke depan kita harapkan mampu menyerap investasi baik penanaman modal asing maupun dalam negeri totalnya 14-15 miliar US dollar atau setara 180 sampai 200 triliun. Pasca pandemi, kami menargetkan investasi di sektor pariwisata tahun 2024 totalnya hampir 100 triliun rupiah atau 92,93, di mana ini merupakan 7,5% dari total target investasi nasional, di mana 2023-2024 diharapkan mencapai 1.400 triliun rupiah. Meningkatnya nilai investasi di sektor parekraf akan mendorong melonjaknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara serta kualitas dari kunjungan mereka. Apa yang akan kita rasakan? Devisa yang lebih tinggi lagi. Kita mentargetkan kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2022 1,8 juta sampai 3,6 juta, tapi perolahan devisanya itu mendekati 0,5 miliar sampai 1,7 miliar US dollar. Itu target-targetnya, dan tahun ini kita melihat untuk menyelesaikan beberapa agenda besar, kita harus tambah anggaran untuk 5 destinasi super prioritas ini dengan total 18,9 triliun rupiah. Kita harapkan nanti infrastruktur terbangun, SDM disiapkan, dan nanti kunjungan wisatawan ke Indonesia bukan hanya ke Bali, tapi terdistribusi di destinasi-destinasi lainnya. Oke, bisa tersebar bukan hanya di Bali. Tapi ada rekan kita dari Hai Lombok Timur, ada Mas Zainul Hafizi yang akan bertanya dan berbincang juga dengan Pak Sandiaga Uno pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Zainul, silakan dengan pertanyaannya. Selamat pagi, Mbak Moderator. Selamat pagi, Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Pak Menteri, pertanyaannya, karena untuk mempersingkat waktu, pertanyaannya adalah, jika ekonomi kreatif bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di masa depan, bagaimana dengan payung hukum yang berpihak pada pelakunya? Dan pertanyaan kedua, yaitu kira-kira apa yang dilakukan oleh Kemenparekraf untuk mengurai konflik yang kerap timbul antara kepentingan dan kepentingan masyarakat lokal atau adat ini? Itu aja sih dari Hai Lombok Timur. Mohon pencerahannya Pak Menteri, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lombok Timur, Desa Wisata TT Batu. Dan juga wisata religi di Pancor. Kita sangat mengapresiasi Mas Zainul Hafizi dari Hai Lombok Timur. Baik, ekonomi kreatif secara perlahan menjadi tulang punggung perekonomian nasional, Mas Zainul. Jadi potensinya kian membesar. Setelah COVID-19 melanda dunia, ternyata ekonomi kreatif kembali bangkit. Total tahun 2021 telah menyumbang kepada PDB nasional 1.273 triliun rupiah. Dan diperkirakan tahun 2022 akan terus meningkat menjadi bagian daripada penyumbang 7,5 sampai 8% PDB kita. Ini adalah lokomotif baru dari ekonomi Indonesia. Kami bersama dengan DPR telah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Ini memberikan payung hukum dan dasar kepastian hukum kepada seluruh pihak dalam mengembangkan dan menciptakan ekosistem ekonomi kreatif. Nah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 ini tentang ekonomi kreatif ya, silakan Pak. Ya, harapannya undang-undang ini akan juga mampu untuk meningkatkan pendapatan negara, mensejahterakan rakyat Indonesia, dan menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global. Menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia, serta tentunya sumber daya ekonomi lokal. Juga mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif, melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif, dan mengarus utamakan atau mainstreaming ekonomi kreatif dalam perencanaan pembangunan nasional. Sekarang ini dengan total 7,5-8% ekonomi kreatif belum ada di tatanan arus utama. Kita harus utamakan. Nah, good news ini Mas Zainul, Mbak Mas Ayu, bahwa baru saja Presiden Jokowi menghadiahkan kepada para pelaku ekonomi kreatif PP nomor 24 tahun 2022 yang menjadi turunan dari undang-undang tersebut. Ini adalah tentang pembiayaan ekonomi kreatif, fasilitasi pengembangan sistem pemasaran berbasis kekayaan intelektual dan infrastruktur ekonomi kreatif. Tanggung jawab pemerintah adalah dalam pengembangan ekonomi kreatif dan penyelesaian sengketa pembiayaan. Berarti jika kita punya hak kekayaan intelektual yang telah didaftarkan dan difasilitasi oleh pemerintah, maka wajib bahwa industri perbankan dan non-perbankan untuk mempertimbangkan dengan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang sekarang sudah bisa dituangkan dalam bentuk jaminan, agunan, kolateral bagi para pelaku ekonomi kreatif tersebut mendapatkan pembiayaan dari perbankan atau non-perbankan. Jadi ibaratnya kalau mobil atau rumah itu bisa dijaminin atau bisa diborhin atau perhiasan bisa dijaminin di Pegadaian, sekarang juga produk ekonomi kreatif seperti lagu, musik, film itu bisa juga dijaminkan kepada industri pembiayaan sehingga kesulitan modal kerja dari pelaku ekonomi kreatif ini bisa teratasi. Pertanyaan kedua tadi, menarik nih Mas Zainul. Bagaimana mengurai konflik yang kerap timbul? Nah, kami telah menerbitkan pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan yang telah dituangkan di Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021. Terdapat 4 pilar fokus dalam mengembangkan destinasi pariwisata berkelanjutan. Satu adalah pengelolaannya harus environmental sustainability. Ini bisnis pariwisata harus berkelanjutan. Yang kedua, sosioekonominya itu harus jangka panjang. Bukan sepukul dua pukul, tapi berkepanjangan. Ketiga, keberlanjutan budaya. Jadi sustainable culture yang harus selalu dikembangkan dan dijaga. Dan yang keempat, ini yang penting, yaitu aspek lingkungan yang environmental sustainable. Jadi dengan pendekatan 4 pilar tersebut, kami meyakini bahwa konflik yang kerap timbul ini bisa kita minimalisir, juga tentunya dengan semua pihak bergandengan tangan. Wow, luar biasa ya. Jadi sustainability artinya nantinya berkelanjutan, manfaatnya bukan dirasakan hari ini, tapi nanti secara berkelanjutan juga bisa terus dirasakan oleh masyarakat. Pertanyaannya adalah, kabar mengenai penguatan ekonomi kreatif dengan target 4,4 juta lapangan pekerjaan baru ini di 2024. Kalau memang itu benar dan ekonomi kreatif bisa menciptakan 4,4 juta lapangan kerja, seperti apa detailnya dan bagaimana realisasinya, Pak Sandiaga? Nah, saya sangat optimis, saya sangat yakin target 4,4 juta lapangan kerja baru 2024 dan tahun ini 1,1 juta lapangan kerja baru
di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat tercapai. Jika, nah ini prasyaratnya, jika kita semua bergandengan tangan, bahu-membahu dalam kebangkitan kita yang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Karena pariwisata dan ekonomi kreatif ini memiliki kemampuan 6 kali lipat penciptaan lapangan kerjanya dibanding industri-industri yang lain. Wow, oke. Jadi kalau $1 kita berinvestasi di misalnya sektor kuliner atau sektor fashion atau hotel, dibandingkan $1 ini diinvestasikan di sektor lainnya, jumlah lapangan kerja yang diciptakan itu 6 kali lipat lebih banyak. Caranya adalah kita mengedepankan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi di 3 sektor unggulan. Apa sektor unggulan ekonomi kreatif? Kuliner, fashion, dan kriya. Kita tidak berhenti di situ. Kita akan dorong melalui digital marketing sebagai bagian daripada big data kita, terobosan kita dalam meningkatkan penjualan. Semua produk UMKM, baik usaha mikro, kecil, dan menengah, akan kita masukkan ke dalam ekonomi digital. Dan produknya ini akan kita jual juga dalam layanan e-katalog lokal, nasional, dan sektoral, sehingga pemerintah dengan kekuatan belanja antara 500 sampai 600 triliun rupiah bisa juga mendorong produk-produk ekonomi kreatif lokal. Kami lagi juga memfasilitasi untuk mensolusikan kendala yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi kreatif. Misalnya pengurusan izin, termasuk BPOM, termasuk izin-izin lainnya. Dan kita juga membantu sarana dan prasarana agar mereka juga membantu proses produksinya. Nah, program ini sudah menjadi sebuah gerakan. Gerakannya kita namakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dan targetnya di tahun 2030, 30 juta UMKM ini sudah on board di platform e-commerce, dan kita memfasilitasi dengan program pelatihan dan pendampingan. Wow, luar biasa ya. Jadi ada pendampingan dan pelatihan yang terus diberikan, terutama tadi akses untuk membuat izin, bahkan tadi BPOM pun juga dibantu oleh Kemenparekraf. Terakhir, Pak Sandiaga Uno, apa harapan serta mungkin langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Kemenparekraf, terutama terkait dengan World Tourism Day 2022 ini? Silakan, Pak. Ya, tadi kita sudah membahas beberapa aspek, termasuk juga PP nomor 24 tahun 2022 yang sekarang sedang disiapkan menjadi trigger atau pemicu pembiayaan langsung kepada industri ekonomi kreatif. Dan kita sudah terlibat dengan OJK, kita pastikan aturan yang menjadi selama ini kendala untuk dicarikan solusinya. Kekayaan intelektual ini kan karena akan menjadi objek jaminan utang, harus mereka memiliki 2 syarat, yaitu kekayaan intelektual sudah tercatat atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, hak kekayaan intelektualnya itu sudah dikelola baik secara mandiri atau kepada pihak yang berdasarkan perjanjian. Nah, berarti nanti untuk memudahkannya ada tim asesor penilai dari lembaga keuangan, dan akhirnya produk ekonomi kreatif tersebut bisa dijadikan jaminan fidusia. Ini berarti akan juga ditentukan oleh tim penilai yang akan melalui proses seleksi terlebih dahulu. Nah, harapan untuk World Tourism Day bahwa kebangkitan pariwisata Indonesia dan dunia adalah harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dulu, dan ini tidak boleh diulang lagi, pariwisata itu fokus kepada kuantitas. Mass tourism. Kita hitung berapa jumlah turis tanpa terlalu memikirkan apa dampaknya bagi masyarakat lokal, bagi lingkungan. Mereka ini semuanya jadi rohali. Apa itu rohali? Rombongan yang hanya lihat-lihat. Oke. Sayu saya dorong mereka menjadi rojali. Jadi mereka datang ke sini World Tourism Day, mereka rombongan yang jadi beli produk-produk ekonomi kreatif berdampak kepada ekonomi kita.
Dan kita harapkan bisa memulihkan ekonomi Indonesia menuju tentunya Indonesia Emas 2045, di mana ekonomi kita diprediksi akan tumbuh menjadi ekonomi 5 besar dunia. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih undangan dari acara klarifikasi. Saya kembalikan kepada Mbak Mas Ayu. Sukses. Terima kasih banyak Pak Sandiaga Uno sudah berbicara hari ini. Kita punya banyak harapan atau banyak sekali mungkin hal-hal yang kita sangat optimis ke depannya. Indonesia ini betul-betul bukan hanya mengejar sekedar kuantitasnya saja tapi juga kualitasnya terkait dengan sustainability, keberlanjutan pariwisata di Indonesia khususnya berkait dengan World Tourism Day 2022. Kami ucapkan juga terima kasih banyak Pak dari Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf Ibu I Gusti Ayu Dewi Hendriani juga terima kasih banyak sudah menginvite kita dan kita sudah bisa berbincang hari ini bersama dengan Pak Sandiaga Uno. Sukses selalu Pak, ini hari Minggu biasanya Bapak jalan ini ya Pak ya, lari ya. Jadi ini gimana nih Pak jadwal lari ini? Tadi sudah jadwal lari dan sudah sepeda juga dan ternyata alhamdulillah masyarakat ini sudah antusias meramaikan Car Free Day dan mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum kita dalam kebangkitan untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan di chat, saya udah jawab. Oke, terima kasih banyak Pak Sandiaga Uno. Sampai jumpa lagi di perbincangan selanjutnya. Selamat menikmati hari Minggunya. Thank you so much. Terima kasih. Semoga World Tourism Day 2022 di Indonesia akan berjalan dengan sukses. Terima kasih Pak. Sarangnya Pak. Oh, love ya. Love ya. Thank you. Terima kasih banyak Kemenparekraf. Terima kasih banyak teman-teman PRML. Sampai jumpa lagi di perbincangan selanjutnya. Bye-bye. Love you all. Bye. Terima kasih Bapak.